Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen tersedak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang profil saya. Ya, ini seperti kita lihat, nama saya Sujarwo. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan tersedak pada pasien dewasa maupun pada pasien anak-anak. Tersedak yaitu merupakan pembunuh tercepat, bahkan lebih cepat dari gangguan breathing dan sirkulasi. Perbaikan breathing tidak mungkin jika airway tidak paten. Penanganan yang dilakukan biasanya berhasil dan tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 95%. Terus apa saja yang bisa membuat seseorang menjadi tersedak atau keselak? Biasanya ada beberapa hal, ada berbagai macam jenis obstruksi atau sumbatan. Yang pertama disebut dengan sumbatan total, yang kedua disebut dengan sumbatan parsial. Apa yang disebut dengan sumbatan total? Sumbatan total yaitu biasanya penderita ditemukan pada keadaan sadar, bisa juga ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Penyebab obstruksi total ini bisa akut. Penyebabnya yang pertama yaitu tertelan benda asing menyumbat di pangkal laring. Yang kedua bisa obstruksi total timbul perlahan, maka berawal dari obstruksi parsial sehingga dia menjadi total. Kemudian yang kedua disebut dengan obstruksi parsial. Obstruksi parsial ini dapat disebabkan karena berbagai hal. Biasanya penderita masih dapat bernapas sehingga beraneka ragam suara, tergantung dengan penyebabnya. Jika disebabkan oleh darah, sekret, aspirasi lambung dan lain-lain, itu biasanya menimbulkan bunyi gargling. Yang kedua, biasanya pada pasien tidak sadar atau tulang rahang bilateral patah, itu biasanya menimbulkan suara snoring. Yang ketiga, bila penyempitannya di laring atau trakea, biasanya karena luka bakar atau radang atau desakan neoplasma, itu biasanya menyebabkan bunyi stridor. Terus apa saja tanda-tanda dan gejala dari penyumbatan jalan napas ini? Yang pertama, biasanya tampak kurang pertukaran udara dan meningkatnya kesulitan untuk bernapas. Yang kedua, biasanya pasien mengalami batuk, namun dia batuk tidak bersuara. Yang ketiga, biasanya mengalami sianosis, membiru pada kulitnya. Kemudian yang keempat, biasanya tidak dapat bersuara dan bernapas. Dan yang kelima, tampak memegang leher, yang menandakan bahwa tanda umum pasien mengalami tersedak. Segera kita tanyakan apabila menemukan pasien yang seperti ini dengan menanyakan apakah Anda tersedak. Jika penderita mengisyaratkan iya dengan mengangguk tanpa bicara, ini menandakan sumbatan jalan napas berat pada pasien. Kemudian bagaimana cara kita menata laksana pasien yang mengalami tersedak ini? Penata laksanaan ini bermacam-macam. Pada dewasa berbeda dan pada anak-anak berbeda, dan pada bayi, ibu hamil itu juga berbeda. Kunci dari keberhasilan penanganan pasien tersedak ini atau mengalami obstruksi, kuncinya adalah kita kenali sumbatan jalan napasnya. Sumbatan jalan napas ini karena apa? Apakah karena darah, karena sekret, atau karena benda asing? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ketika kita menemukan tanda-tanda penyumbatan ringan pada korban dan pasien ini dapat batuk, jangan menghalangi proses batuk dan usaha napas spontan dari korban. Jika batuk korban tanpa suara dan tidak sadarkan diri yang merupakan tanda penyumbatan berat, maka segera menghubungi unit pelayanan gawat darurat atau aktifkan SPGDT atau sistem penanggulangan gawat darurat terpadu jika kita ragu ingin memberikan pertolongan pada pasien tersebut. Di sini ada beberapa teknik yang akan kita diskusikan tentang pertolongan pada pasien yang mengalami tersedak. Yang pertama itu pada tersedak orang dewasa atau anak-anak, itu ada yang disebut dengan teknik Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Gimana caranya? Caranya yang pertama, kita miringkan korban sedikit ke depan dan berdiri di belakang korban. Kemudian letakkan salah satu kaki kita di sela kedua kaki korban. Setelah itu, buat kepalan pada satu tangan dengan tangan lain.
dengan cara menggenggam kepalan tangan tersebut. Kemudian kita lingkarkan tubuh korban dengan kedua tangan kita. Yang ketiga, kita letakkan kepalan tangan pada garis tubuh korban, tepat di bawah tulang dada atau ulu hati. Selanjutnya, kita buat gerakan ke dalam dan ke atas secara cepat dan kuat untuk membantu korban membatukkan benda yang menyumbat saluran nafasnya. Manuver ini terus diulang hingga korban dapat kembali bernapas seperti semula. Seperti kita lihat di gambar, teknik manuver Heimlich atau yang disebut dengan abdominal thrust. Ini contoh pada gambarnya. Kemudian, jika korban ini kehilangan kesadaran, maka kita baringkan korban secara perlahan di tempat yang datar. Kemudian kita buka jalan napas korban. Jika ada benda asing, maka harus segera kita keluarkan. Kemudian kita cek, jangan lupa kita cek nadi pasien. Jika nadi pasien tidak ada, maka otomatis segera kita melakukan resusitasi jantung paru jika kita mampu melakukannya. Kemudian apabila korban tersedak sedang hamil atau mengalami obesitas, manuver hentakan pada perut mungkin tidak efektif. Pada keadaan tersebut, maka dapat dilakukan dengan hentakan pada dada. Caranya gimana? Yang pertama, kita letakkan tangan di bawah ketiak korban, kemudian kita lingkari dada korban dengan lengan kita. Selanjutnya kita letakkan bagian ibu jari pada kepalan tangan di tengah tulang dada korban. Dan selanjutnya kita genggam kepalan tangan tersebut dengan tangan satunya. Kemudian hentakkan dengan keras ke dalam dan ke atas. Karena kondisinya pada saat ini adalah pasien mengalami hamil dan mengalami obesitas. Tentunya memiliki cara tersendiri untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Ini yang perlu kita ingat, bahwa Heimlich manuver ini tidak direkomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kerusakan organ dalam jika kita melakukan hal tersebut. Kemudian cara yang kedua itu ada disebut dengan back blow atau tepukan punggung. Ini biasanya digunakan untuk bayi yang tersedak. Biasanya kita sering menemukan bayi yang tersedak, bisa karena mainan, bisa karena makanan, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga karena tersedak karena susu. Gimana cara kita melakukan teknik back blow ini? Yang pertama, kita posisikan bayi secara menelungkup dan lakukan tepukan di punggung dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Yang kedua, kemudian dari posisi menelungkup tersebut, telapak tangan kita yang bebas menopang bagian belakang kepala bayi, sehingga bayi berada di antara kedua tangan kita. Atau tangan satu menopang bagian belakang kepala bayi, dan yang satunya lagi menopang mulut dan wajah bayi. Nah, seperti contoh yang ada di gambar berikut ini. Berikut ini adalah video tentang bagaimana penanganan pasien tersedak.
choking, and they are responsive. First, sit or kneel with the infant in your lap. Hold the infant face down, with the head slightly lower than the chest, resting on your forearm. Support the head and jaw with your hand. Avoid compressing the soft tissues of the infant's throat. Rest your forearm on your thigh to provide support. Deliver up to 5 back slaps forcefully between the infant's shoulder blades, using the heel of your hand. Deliver each slap with sufficient force to attempt to remove the foreign body. Then place your free hand on the infant's back, supporting the head with the palm of your hand. This will cradle the infant between your 2 forearms as you turn the infant over while carefully supporting the head and neck. Keep the infant's head lower than the chest and deliver up to 5 quick downward chest thrusts the same way you perform compressions, just below the nipple line, over the lower half of the breastbone. Do this at a rate of about 1 per second. Repeat the sequence of 5 back slaps and 5 chest thrusts until the object is removed or the infant becomes unresponsive. Ya, itu tadi video tentang penjelasan bagaimana penata laksanaan pasien tersedak dengan menggunakan teknik Heimlich maneuver atau abdominal thrust dan pada orang dewasa, dan penggunaan teknik back blow atau tepukan punggung pada anak-anak. Berikut ini ada video yang kedua, yaitu tentang penanganan pasien yang mengalami tersedak juga, terutama pada anak-anak, dan beberapa cara pencegahannya. Selamat menyaksikan. Makanan dan benda-benda risiko tersedak antara lain rambutan, cilok, anggur, minus, permen, jelly, mainan dan benda-benda berukuran kecil. Untuk menghindari tersedak pada anak, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dengan 4 langkah sederhana. Potong makanan dalam ukuran kecil agar mudah dikunyah dan ditelan oleh anak. Biasakan anak untuk makan sambil berminyak. Temani anak makan hingga selesai. Jangan lupa menjauhkan benda-benda atau mainan berukuran kecil dari jangkauan anak-anak, terutama usia di bawah 3 tahun. Namun, apa yang harus dilakukan jika anak tersedak? Tersedak akan mengakibatkan ditutupnya saluran pernafasan sehingga udara tidak bisa masuk ke paru-paru. Manusia umumnya hanya mampu bertahan 3 menit tanpa oksigen. Maka, segera lakukan tindakan pertolongan pertama sebagai berikut. Pertama, segera lakukan pukulan di punggung berturut-turut sebanyak 5 kali. Lokasi pukulan berada di antara mulut tulang pinggang. Jika belum berhasil, kombinasikan dengan hentakan di perut atau Heimlich maneuver secara berturut-turut sebanyak 5 kali. Dengan mengetahui langkah antisipasi sederhana ini, kita bisa mengurangi risiko meninggal karena tersedak. Keselamatan buah hati adalah hal utama dalam keluarga. Oke, demikianlah penjelasan tentang bagaimana penanganan pasien dengan tersedak, baik itu pada anak-anak, pada orang dewasa, dan pada bayi. Demikian penjelasan saya tentang penata laksanaan pasien tersedak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.